Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama channel Jeffy DK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode Ultraman DK yang targetnya. Kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-7 yang berjudul Cahaya Harapan dari Planet Merah. Jadi untuk cerita kali ini lumayan begitu banyak poin penting yang bisa kita dapatkan untuk episode kali ini. Jadi cerita ini dimulai dari kembali ke planet merah alias planet Mars, yang dimana mengenai keberadaan para penduduk manusia di planet tersebut ternyata masih ada yang bertahan hidup dari serangan The Spear Soldier atau serangan para Spear. Dan di sini menunjukkan bahwa mengenai keberadaan Trigger itu ternyata berada di planet tersebut, yang dimana kita bisa melihat dengan scannya satu ini, ya ternyata si Kengo ini ternyata masih sehat walafiat. Dan untuk keberadaan dia di sana pun untuk melindungi para penduduk dengan kekuatan cahaya yang dimiliki oleh Manaka Kengo. Dan di sini masih dengan sifat aslinya si Kengo ya, yang smile. Tetapi tidak hanya si Kengo di sana, ternyata juga ada Kapten Seiya dan juga Akito yang juga ada di planet Mars. Dan tidak hanya itu saja, si Pak Sakuma dan juga Himari juga berada di planet yang sama. Ternyata dari Gatselets yang sebelumnya itu dari ketujuh anggotanya, mereka secara terpisah itu mereka berada tempat yang berbeda. Yang Kengo, Akito, Kapten Seiya, Pak Sakuma sama Nanase, mereka berada di planet Mars. Sedangkan untuk si Yuna sendiri dan juga Masaru, mereka masih di planet Bumi yang masih diselimuti oleh Spear Barrier. Dan untuk pertarungan Trigger sendiri di planet Mars berlangsung secara singkat, dan dimana sempat terjadi penyerangan Spear Soldier yang mengetahui keberadaan manusia yang ada di tempat tersebut, dan untungnya segera diatasi oleh si Trigger. Sebelum kejadian penyerangan kembali yang para Spear, si Kengo juga sempat mendapatkan kekuatan kartu dimensi yang bisa dia peroleh dari Yuzare yang berbeda dari yang kita ketahui. Dan selain kartu dimensi, dia juga mendapatkan Ultra Dual Sword yang bisa digunakan untuk melawan musuh, dan juga menggunakan beberapa kartu dimensi untuk men-scan senjata tersebut untuk melakukan penyerangan atau finisher. Dan di sini bedanya yang dimiliki Trigger itu juga memiliki kartu Spear Soldier. Tidak tahu ini Yuzai dari masa depan atau gimanakah, masih menjadi misteri untuk kita bahas sih. Setelah dia analisa oleh si Akito pun, ternyata benar banget bahwa kekuatan Spear Soldier yang ada di kartu dimensi tersebut memiliki kekuatan khusus, sekaligus ditambahin dengan beberapa spear atau bisa dikatakan mini spear yang nih, kalau tak kalian bisa melihat scannya satu ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita menganalisa tentang si Akito sedang menyalurkan kekuatan dari spear tersebut ke kartu dimensi. Mungkin seperti kekuatan khusus kah untuk kartu dimensi tersebut. Dengan bantuan si Akito pun memberitahukan pada Kengo bahwa dengan menggunakan kartu dimensi Spear Soldier itu bisa menembus Spear Barrier yang masih menyelimuti bumi tempat tinggal mereka. Dan di sini juga menceritakan tentang si Trigger yang awalnya juga ingin melindungi bumi kembali karena kejadian penyerangan Spear di Mars. Jadi seolah si Kengo ini mengetahui bahwa bumi kemungkinan juga bakal menyerang
atau diserang maksudku oleh para spear tersebut. Makanya dia ingin kembali, hanya saja tidak bisa karena bumi sudah diselimuti oleh spear barrier, yang dimana dengan barrier tersebut dia tidak bisa masuk ke bumi secara langsung. Dan untuk ini pada episode 7 mengungkapkan bagaimana caranya si Kengo bisa masuk ke dalam bumi yang diselimuti oleh spear barrier. Dengan menunjukkan kekuatan kartu dimensi Space Soldiers itu ternyata bisa menembus masuk ke dalam bumi yang masih diselimuti oleh spear barrier tersebut. Hanya saja Akito juga memberitahukan mengenai efek sampingnya kartu dimensi tersebut, yang dimana katanya hanya bisa digunakan sebanyak berapa kali gitulah. Intinya masih belum diketahui, tetapi dengan pemberian Yuzare yang masih belum diketahui mengenai sosok tersebut, namun pada akhirnya si Kengo pun kembali menuju ke bumi untuk melindungi para penduduk di situ. Sementara kita balik ke scene lainnya, yang dimana si Kanata berpatroli mengenai kejadian distorsi distorsi barrier yang baru saja terjadi di atas bumi. Maka dari itu Kanata pun menyelidiki mengenai fenomena yang baru saja terjadi di suatu tempat. Mereka mendeteksi suatu energi gelap yang merupakan energi yang persis pada sekitar 10 tahun yang lalu, persis seperti kekuatan raksasa kegelapan. Namun di saat si Kanata berpatroli, tiba-tiba dia diserang oleh musuh yang tidak dikenal, yang memaksakan si Kanata berubah jadi Deckard untuk menghadapi musuh yang masih belum diketahui musuh apa yang dihadapi oleh si Deckard. Dan baru saja berubah, dia sudah ditangkap oleh suatu makhluk yang menangkap si Deckard. Namun pada tepat waktunya si Trigger yang baru saja masuk ke dalam bumi dengan menggunakan kartu dimensi segera menyelamatkan si Kanata alias Deckard yang baru saja dibelit oleh makhluk yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya makhluk itu pun pergi dengan kedatangan si Trigger. Balik ke scan yang paling dinantikan, yang dimana mengenai si Kanata bertemu pertama kalinya sosok si Trigger, yaitu si Manaka Kengo. Yang jujur ini membuat si Kanata sangat terkejut banget bahwa si Kengo ini adalah God Slash pertama dari tim sebelumnya, yang membuat si Kanata itu merasa tidak percaya bahwa dia bertemu dengan Ultraman Trigger di depan matanya secara langsung. Lalu si Kanata pun membawa Kengo untuk memperkenalkan kepada anggota lainnya mengenai tim pertama God Slash. Di sini banyak memorial yang mereka ceritakan mengenai masa-masa sebelumnya God Slash itu berjaya. Dan di sini juga menceritakan mengenai bagaimana cara dia bisa datang ke bumi yang diselimuti oleh spear barrier yang membuat tidak bisa pergi kemanapun gitulah. Dan jujur mengenai pertanyaan tersebut membuat mereka jadi sulit untuk menjawab bagaimana cara untuk mereka agar identitas mereka itu tidak kebongkar gitu. Soalnya pada God Slash yang baru masih belum tahu atau belum mengetahui bahwa si Kengo itu adalah si Ultraman Trigger. Begitu juga dengan Kanata yang mengajak untuk menjaga rahasia mengenai identitasnya sebagai Ultraman juga. Namun pada akhirnya dengan jawaban seadanya pun mereka tetap mempercayai tentang jawabannya si Kengo maupun si Kanata.
Selain pertanyaan rumit yang sulit untuk jawab oleh Kengo sama Kanata, di sini mereka juga membicarakan tentang momen-momen yang pernah mereka lewati dengan orang-orang yang mereka kenal, dari Kapten Taiji yang begitu kenal dengan Kapten Seiya yang merupakan seniornya Pak Taiji, begitu seterusnya mengenai si Akito, dan juga mengenai keadaan orang tuanya si Kanata, Dimas, dan sebagainya. Dan selain membicarakan mengenai momen yang satu itu, di balik ruangan si Kanata merupakan ruangan Kengo yang pernah dijadiin tempat istirahatnya Kengo dalam melakukan aktivitas sebagai guest yang membuat dia begitu nostalgia banget. Selain itu juga mereka saling berbagi cerita mengenai pengalaman mereka sebagai Ultraman. Ya, namanya juga crossover. Di sini mereka pun berbagi cerita mengenai momen manis, pahit, dan juga sebagainya yang masih menjadi misteri untuk diri mereka sendiri. Di balik momen ini juga yang paling tidak dilupakan mengenai si Kanata yang menanyakan kenapa dia bisa memiliki kekuatan cahaya yang ada pada dirinya, dan juga mengenai momen kejadian yang dimana dia mendapatkan kekuatan cahaya untuk pertama kalinya untuk menjadikan dirinya sebagai raksasa cahaya alias Ultraman, yang pada akhirnya si Kengo pun membantu menjawab mengenai apa yang dialami oleh Kanata dalam mendapatkan kekuatan cahaya, yang dimana mengenai momen sekitar 25 tahun yang lalu persis banget dengan cerita Seiyanya Ultraman Dyna, yang dimana mengenai apa yang bisa kamu lakukan dan apa yang ingin kamu lakukan. Semua jawaban bisa kita temukan dalam diri kita. Intinya, setiap misteri yang masih menghantui kita, apa yang terjadi, atau apa yang kita alami, kita harus menemukan jawaban itu dengan diri kita sendiri gitu. Dan ini merupakan salah satu momen yang paling memorable banget, ya, dimana mengenai pertemuan kedua host yang merupakan pilihan cahaya yang melindungi alam semesta. Tetapi yang paling pentingnya untuk skin yang satu ini merupakan skin yang paling memorable banget, atau juga bisa dikatakan sebagai Easter egg untuk kita sebagai penonton 3 Dyna dan Gaia sekitar 25 tahun yang lalu. Dan di saat pembicaraan hangat antara Kengo sama Kanata, tiba-tiba ada suatu monster yang muncul yang kembali mengacaukan kota di tempat mereka tinggal. Untuk monster kali ini memunculkan Megalozoa yang kali ini memiliki kekuatan space untuk membantu meningkatkan kekuatannya untuk menguasai tempat itu. Jujur, ini si Kengo awalnya masih belum terkejut ya mengenai sosok Megalozoa, ya, karena hanya monsternya saja. Ya, namun di sini pada akhirnya mereka berdua pun segera berubah menjadi Trigger dan juga Deckard untuk menghadapi Spear Megalozoa. Itu kalau nama sebutan monster tersebut. Sedangkan untuk Gaslight sendiri tidak bisa beroperasi karena kena elektromagnetik kembali yang membuat Plus DC tidak bisa terbang untuk menghadapi monster tersebut. Kembali untuk Deckard sama Trigger, dengan menyatukan kedua cahaya tersebut, mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan kegelapan tersebut yang disertai kekuatan Spear. Dan dengan kekuatan yang diberikan oleh si Yuzai pun, si Kengo menggunakan senjata barunya yang bernama Ultra Dual Sword. Oh ya, tidak lupa ya yang sebelumnya dengan pemberian Yuzari yang awalnya berupa senjata kini berubah menjadi
dual hyper key sebutannya. Dan dengan menggunakan dual hyper key pun memunculkan ultra dual sword dengan memakai gas panas agar bisa memunculkan senjata tersebut. Dan dengan menggunakan senjata tersebut, serangan yang dipakai oleh Trigger pun ampuh dalam menghadapi Spear Megalozoa. Dan di saat menggunakan finisher utamanya Ultra Dual Sword, yaitu si Trigger, tiba-tiba ada suatu hal yang mengejutkan si Trigger alias Kengo, yang dimana dengan kemunculan si Camilla yang ternyata masih hidup selama kejadian 10 tahun yang lalu itu membuat si Kengo shock banget mengenai si Camilla yang ternyata masih hidup. Dan ceritanya pun pada akhirnya bersambung ke episode selanjutnya. Baiklah, demikianlah pembahasan yang bisa kita dapatkan untuk episode 7 kali ini, yang dimana kita begitu banyak mendapatkan poin penting yang bisa kita dapatkan, yang dimana mengenai bagaimana cara Kengo alias Trigger bisa masuk ke dalam bumi dari Spear Barrier. Selain itu juga mengenai kerjasama yang paling epic antara Decker dan juga Trigger, yang merupakan kedua ultra di universe yang sama. Dan ini persis banget di ceritanya Tiga dan juga Daina. Dan tidak lupa mengenai momen-momen yang memorable yang dibahas pada episode kali ini. Untuk selanjutnya masih ada kemunculan Spear Megalozoa yang harus mereka hadapi. Tidak lupa untuk kemunculan si Camilla yang masih hidup, yang merupakan waifu bagi para ultrafans. Gue gak tahu itu dapat info dari mana mengenai Camilla yang merupakan waifu segala umat fans ultra, tetapi yang pasti itu yang dinantikan lah untuk ultrafans mengenai kemunculan sosok si Camilla. Dan tidak lupa mengenai kemunculan si Yuna yang baru muncul di episode selanjutnya, yang paling dinantikan oleh sejuta umatnya untuk kembali beraksi di episode 8 nanti. Dan kemungkinan besar mengenai senjata yang bernama Ultra Dual Sword ini bakalan diberikan kepada si Kanata kah? Atau bisa jadi senjata tersebut bakalan diduplikasi, atau bisa dikatakan senjata itu bakalan diduplikat untuk si Decker. Ya intinya sih seperti kejadian yang sama dengan serialnya Ultraman Group, ya dimana The Group Brothers ini dibagi menjadi dua mode ya, yaitu mode Rosal dan juga mode Blue. Kemudian pada episode selanjutnya yang ditujukan mengenai kemunculan Liliet yang merupakan makhluk tumbuhan ya, yang persis banget dengan tanamannya si Kengo. Ini persis banget dengan momen Ultraman 3 di episode 45. Kalau sebutan monster di episode 45 yang disebut Gijera ya, sedangkan ini Liliet, tapi belum tahu sih namanya apa, tetapi ini persis banget dengan tanaman si Kengo yang bernama Liliet, yang merupakan harapan semua orang gitu. Hanya saja ini seperti dibikin mimpi, apalagi si Kanata itu terkena dampak akan sebuk dari tanaman tersebut. Ya nanti yang pasti untuk next episode kita akan menemukan jawabannya mengenai apa yang akan terjadi berikutnya. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga teman. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan teman-teman video tapi jangan lupa subscribe di channel YouTube Tekan Subscribe. Tak apabila pada kesan terkekurangan tak baik gua ngucapin pada teman-teman semua putus-putus, mohon dimakan selesai. Karena gua bukanlah makhluk yang sebenar, besoknya itu hanya seperti cerita Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.